Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Zara Elfwada. Di sini saya akan menjelaskan 6 jenis bangun datar dan jaring-jaringnya. Mohon disimak ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan segitiga sama sisi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengerjaannya. Yang pertama, pilih dan klik tool regular polygon. Klik dua titik secara langsung, misalnya terdefinisi sebagai titik A dan titik B. Selanjutnya akan muncul kontak dialog yang memberikan instruksi untuk mengisikan jumlah sisi dan regular polygon. Maka kita isi dengan angka 3. Segitiga sama sisi telah terbentuk. Oke, lanjut. Terus buat sebuah lingkaran. Misal dengan menggunakan dua buah titik A dan titik B, dibuat sebuah lingkaran dengan titik pusat A dan melalui B. Buat lingkaran lagi dengan cara yang sama, namun titik pusatnya adalah B dan melalui titik A. Tentukan titik potong antara dua lingkaran tersebut. Pilih tiga titik yang akan dijadikan titik sudut segitiga sama sisinya. Dengan syarat titik A dan B diikut sertakan, misal dipilih titik A, B, dan C. Gunakan tool polygon untuk menggunakan tiga titik tersebut. Sembunyikan hiddenkan lingkaran dan titik yang tidak berhubungan dengan segitiga sama sisi yang akan ditampilkan. Konstruksi segitiga sama sisi telah selesai. Selanjutnya dapat dipilih style pada sisinya dan ditampilkan sudutnya. Oke, baiklah. Pembuatannya sama seperti yang pertama, segitiga sama sisi. Oke, yang kedua ini ada layang-layang. Nah, cara pengerjaannya, buat sebuah lingkaran yang berpusat pada titik A dan melalui titik B. Buat sebuah titik lingkaran, titik yang berada pada lingkaran tersebut, misal titik C. Gunakan tool tangent untuk menentukan dua garis singgung lingkaran yang melalui titik B dan titik C. Tentukan titik potong antara dua garis singgung tersebut, misal diperoleh titik D. Hubungkan keempat titik antara A, B, C, dan D menggunakan tool polygon. Sembunyikan lingkaran, garis, dan objek lain yang tidak diperlukan. Layang-layang telah terbentuk dan kita dapat melakukan penyesuaian, misal sisi yang saling berhadapan diberikan tanda sama untuk masing-masing pasangan, serta mungkin dapat juga ditampilkan sudut-sudut yang terbentuk. Kita dapat melakukan pergeseran titik yang berwarna biru untuk melihat perubahan gambar layang-layang secara interaktif. Baiklah, yang ketiga itu ada gagar genjang. Nah, untuk membuat gagar genjang menggunakan GeoGebra ini, kita dapat membuat sebagai gambar biasa atau gambar konstruksi. Nah, yang pertama langkah-langkahnya itu buat sebuah lingkaran dengan menggunakan dua titik yang berbeda, misal titik A sebagai pusat lingkaran dan titik B sebagai titik acuan lainnya. Buat sebuah titik lain yang berada pada lingkaran tersebut, misalnya titik C. Buat sebuah garis yang melalui titik A dan B, dan sebuah garis yang melalui titik B dan C. Buat sebuah garis yang sejajar dengan garis AB dan melalui titik C. Buat sebuah garis yang sejajar dengan garis BC dan melalui titik A. Buat titik potong garis antara dua garis yang baru saja dibuat sehingga terdapat titik D. Sembunyikan lingkaran dan garis sehingga tersisa 4 titik, yaitu A, B, C, dan D. Buat poligon dengan menghubungkan ke 4 titik tersebut. Konstruksi jajar genjang telah terbentuk. Oke, baiklah, di sini gambar keempat itu ada belah ketupat. Nah, cara pengerjaannya itu buat sebuah lingkaran yang melalui titik pusat A dan B, buat lingkaran lagi yang titik pusatnya B dan melalui titik A. Buat sebuah titik yang berada pada lingkaran kedua tersebut, misal titik C. Buat sebuah lingkaran dengan pusat titik C dan melalui titik B. Tentukan titik potong lingkaran pertama dan lingkaran ketiga, hubungan keempat titik yang ada dengan menggunakan poligon. Sembunyikan lingkaran dan beberapa hal yang dirasa kurang diperlukan. Konstruksi belah ketupat telah selesai. Belah ketupat ini adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku, masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Oke, baiklah, yang kelima itu ada persegi panjang. Persegi panjang termasuk bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang serta sejajar dengan pasangannya dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku.
Gunakan tone line untuk menggambar sebuah garis yang melalui dua titik A dan B. Buat dua garis yang tegak lurus dengan garis yang telah dibuat dan melalui titik A dan satu garis lainnya melalui titik B. Untuk membuat garis tegak lurus, gunakan tool pencil line. Buat sebuah titik yang berada pada garis tegak lurus yang melalui titik B, misal titik tersebut didefinisikan sebagai titik C. Buat garis yang sejajar, garis A, B, dan melalui titik C. Untuk membuat garis sejajar, gunakan tool parallel line. Cari titik potong garis yang sejajar garis AB dengan garis yang tegak lurus AB dan melalui titik A. Gunakan tool interest untuk mencari titik potongnya. Secara default akan diperoleh titik D. Sembunyikan garis-garis yang ada dan hubungkan titik ABC dengan tool polygon, maka persegi panjang telah terbentuk secara konstruksi. Oke, baiklah, yang keenam itu ada trapesium. Nah, langkah-langkahnya sama, cuman bedanya itu ada lalu ke klik menu poligon dilanjutkan dengan klik menu poligon. Setelah itu buatlah bangun trapesium dengan meletakkan setiap titiknya. Untuk mengetahui panjang sisi, besar sudut, dan luas bangun tersebut, lakukan step yang sama setiap pada bangun segi 5 tadi, sehingga jadilah seperti pada gambar tersebut. Oke, baiklah, terima kasih. Itu saja penjelasan saya 6 jenis bangun datar dan jaring-jaringnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.